mengetahui selengkapnya terkait perjalanan tol Becak Ayu, saya sudah bersama Bapak Aris Mujiono, Direktur Utama PT Kresna Kusuma Dianda Marga. Apa kabar Pak Aris? Baik. Sehat ya. Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak waktunya untuk CNBC Indonesia di siang hari. Menjelang siang nih ya Pak, udah mulai terik nih kayaknya. Pak, boleh diceritakan ke pemirsa CNBC, ini kita sekarang tepatnya berada di mana dari ruas tol Becak Ayu? Oh ya, terima kasih Mbak Mira. Jadi saat ini kita posisinya ada di Loop Gembrong ya. Loop Gembrong. Pasar Gembrong namanya. Loop Pasar Gembrong. Awal dari tol Becak Ayu. Awal dari tol Becak Ayu. Nah, ini awalnya. Jadi kilometer nolnya dari sini. Titik startnya dari sini ya Pak? Ya, startnya dari sini. Ada yang menarik Pak dari cerita Loop Gembrong ini? Nah ini memang Loop Gembrong ini kan, ini sebetulnya Becak Ayu ini kan sudah dari tahun 96 ya. Dan sempat mangkrak, kemudian di take over oleh waskita, dalam hal ini KKDM tahun 2014 ya. Nah ini yang handicap yang paling berat adalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Nah ini agak rumit dan panjang ceritanya kan. Dan syukur alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan bahwa Pasar Gembrong sudah bisa dioperasikan dan luar biasa. Sebetulnya permasalahan yang ada di sini sebetulnya hanya masalah pendekatan ke masyarakat ya, itu yang penting menurut saya. Dan pada akhirnya juga walaupun begitu banyak tantangan, kita bisa menyelesaikan dan konstruksi ini alhamdulillah selesai. Ya. Jadi tahun 2002 sudah kita operasikan dan alhamdulillah traffic pun sudah semakin baik. Gitu. Sudah semakin baik. Ya. Pak, ini kan tadi sempat Bapak singgung mangkrak sekian lama. Kenapa Pak bisa mangkrak? Ya mangkraknya karena membebaskan lahannya nggak beres-beres. Jadi membebaskan lahan ini nggak beres-beres dan memang juga dulu di sini premannya banyak. Premannya banyak. Premannya banyak. Jadi memberantas penyakit masyarakatnya ini yang sulit. Betul, ya Pak? Ya. Nah awal kemudian bisa dibangun itu kapan Pak dan bagaimana ceritanya? Pada saat take over dengan waskita tahun 2014 ya. Nah di situ awalnya kita mulai untuk meneruskan pekerjaan ini gitu. Ya secara perlahan-lahan kita lakukan dan pada tahun 2017 awal kita mengoperasikan tol ya. Becak Ayu? Becak Ayu. Nah, di ruas 1A BC. 1A BC. Itu dari mana dulu Pak? Itu awalnya kita dari Jaka Sampurna ya. Jaka Sampurna, terus Jatiwaringin, terus kemudian di daerah sini. Loop. Ya. Baru sampai situ ya Pak? Itu kita mulai operasi 2017. Mulai operasi Ya, 2017. Nah, Pak, ini kan sudah digulirkan sekian lama tahun 95 begitu. Berarti urgensinya sudah sangat tinggi Kak untuk kehadiran tol Becak Ayu sendiri. Oh iya, betul. Jadi ini sebetulnya kan tol ini juga untuk menunjang terutama arus pengguna jalan tol Jakarta Bekasi, ya kan? Nah, ini untuk menunjang hal itu semua sehingga tol ini memang harus segera direalisasikan. Harus segera direalisasikan. Yang sampai saat ini kita akan realisasikan sampai dengan 2A ujung. 2A ujung. Nanti akan kita ngobrol situ, tapi saya mau tanya juga, kemudahan apa sih yang kemudian ditawarkan dengan kehadiran tol Becak Ayu sendiri, Pak? Ya sudah barang tentu ya, dengan ada tolnya ini biasanya masyarakat kalau mau dari Bekasi ke Jakarta, itu akan melewati akses arteri gitu ya. Itu bisa makan waktu 1 jam. Nah, dengan adanya tol, kira-kira dia bisa 15 menitan. 15 menitan saja. Sehingga memangkas hampir 45 menit gitu. Memangkas hampir 45 menit. Iya. Dan sudah barang tentu jalur tumpuan sekarang itu katanya terkenal macetnya gitu ya Pak? Saat ini ya, kalau kita lihat memang di arteri sering terjadi kemacetan. Dan jalur ini dianggap bisa mengurai kemacetan ya, itu? Itu yang kita harapkan dan mudah-mudahan kalau nanti kita finish sampai dengan selesai, ya arus barang dan orang semakin lancar, ya itu yang kita harapkan. Gitu. Mobilitas akan semakin baik ya Pak. Betul. Antara timur Jakarta dan wilayah Jakarta. Pak, tahun 2000 tadi kita lanjut ke ruas 1B dan C yang dioperasikan 2017. Waktu itu diresmikan langsung oleh Bapak Presiden. Betul. Begitu ya Pak? Betul. Nah, trafiknya sudah seperti apa Pak ketika 1B dan 1C yang baru dioperasikan? Trafiknya? Trafiknya waktu itu masih kecil, ya masih ya belasan ribu lah ya. Nah, tapi alhamdulillah per hari ini kita sudah bisa rata-rata di bulan November itu sudah 32.000. Sudah tinggi ya Pak ya? Ya, sudah lumayan lah ya.
Bahkan hariannya sudah sampai 40-an ribu. Dengan waktu pas dioperasikan 1B dan C dan di traffic di angka belasan ribu itu memang sudah sesuai prediksi Pak? Karena Oh memang belum, masih jauh. masih jauh. Masih jauh dari prediksi kita sesuai dengan kontrak PPJT ya. Ya masih jauh. Dan kita berharap kita bisa mendapatkan itu setelah nanti tersambung seluruhnya. Amin ya Pak. Ya, Tapi mudah-mudahan. melihat animo masyarakat walaupun baru 1B dan C yang dioperasikan sudah belasan ribu, berarti ini animonya cukup tinggi ya Pak? Ya lumayan, saya kira lumayan ya. Bahkan kalau kita lihat hari ini semakin hari traffic semakin naik terus nih. Makanya kita sangat berharap 2 ujung itu segera kita buka gitu. Supaya semakin mengundang masyarakat Betul. mencoba tol Becak Betul. Ayo ya Pak. Betul. Nah Pak, kalau misalnya dilihat dari pengoperasian 1B, A, B, C ini, didominasi oleh kendaraan golongan berapa Pak? Ini rata-rata yang motor besar di atas 80% golongan 1. Masih golongan Ya, 1. golongan Memang 1. sesuai target Pak? Tidak sesuai target karena kita bisa sampai 5 golongan kan harapan kita. Nah makanya dengan adanya koneksi dengan Wiyoto Wiono ini kalau kita lihat, kita juga berharap yang golongan 2, 3, 4 itu bisa masuk. Bisa semakin meramaikan Becak Ayo Oh ya iya, Pak? harapannya gitu. Pak, untuk akses ini kan 3 akses yang dibuka baru September 2022 ya Pak. On-ramp Kasablanka, on-ramp Plumpung, dan akses ke tol Wiyoto Wiono. Iya. Katanya ada peningkatan lalu lintas harian rata-rata Pak. Oh iya, betul. Ya. Berapa persen Pak Dari peningkatnya? kenaikannya sampai 116% ya. 116. Jadi biasanya yang kita sebelum ini dibuka itu rata-rata kita bulanan itu sekitar 20-an ribu. Nah hari ini per November kita sudah di angka 32 ribu lebih gitu. Berarti itu menunjukkan animo masyarakat yang semakin tinggi ya Luar Pak? biasa. Ya juga karena ada koneksi dengan Wiyoto Wiono ini ya. Berarti dengan ada semakin terbukanya koneksi, semakin memudahkan masyarakat dan mengundang masyarakat ke sini gitu Pak? Betul. Nah Pak, kalau misalnya melihat dari peningkatan traffic yang begitu tinggi walaupun ada 3 akses yang baru dibuka begitu, apakah ini memperlihatkan juga urgensi pembangunannya yang memang sangat tinggi begitu? Oh iya, sudah barang tentu. Makanya ini kan dilihat dari animo masyarakat untuk melalui tol ini gitu ya. Jadi terlihat bahwa mereka sangat membutuhkan selama ini. Karena kalau mereka harus bercapek-capek di jalur arteri dengan kemacetan kan gitu. Ya, dan harapan kita bisa mengurai kemacetan yang ada di bawah. Nah Pak, dengan peroperasian 3 akses baru tadi, berapa lama Pak waktu yang bisa lebih dipersingkat lagi? Kalau kita evaluasi terakhir, bahwa kalau kita melewati arteri itu, kita butuh waktu sampai 1 jaman lah ya. Nah, dengan ini kita buka seluruhnya, yang sudah kita buka ini sekitar 11 kilo lebih ya. Nah, itu mereka akan mengirit waktu seperti saya katakan tadi itu bisa berkisar antara 30 sampai 45 menit. 30 sampai 45 menit. 30 Berarti kalau waktu 1B, 1C aja mungkin masih di bawah itu ya Pak pengiritan waktunya. Ya, Tapi betul. dengan 3 akses ini semakin banyak waktu yang bisa Semakin diirit. banyak waktu yang mereka bisa Hemat save ya, gitu Pak? ya. Hemat. Nah Pak, tadi kan sudah ada akses dari tol Wiyoto Wiono. Ini sudah mulai terlihat ya Pak, banyak kendaraan-kendaraan besar yang juga Sudah mulai terlihat ya. terutama di saat waktu sore ya. Waktu sore itu luar biasa ini yang dari Wiyoto Wiono ya. Ini semakin mempermudah arus barang berarti ya Pak Oh ya? iya. Nah Pak, saya dengar 2A dan 2A ujung juga sudah siap nih untuk beroperasi. Kita mungkin bisa diskusi sambil melihat kesiapan operasinya Pak. Oh siap.